untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah, Bapa kami, sahabat kami, penolong kami yang luar biasa. Hari ini kami percaya Engkau akan berfirman kepada kami untuk segera sebentar lagi kami boleh mengakhiri tahun ini dan membuka tahun yang baru. Tuhan selalu menyertai dan melindungi kami. Kami serahkan firman-Mu pada siang pagi hari ini di dalam tangan perlindungan daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan siap diberkati Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Tuhan, shalom saudara semuanya. Terima kasih kepada Tuhan bahwa hari ini kita memasuki bulan Desember dan kita masih beribadah online, tapi tidak mengurangi sukacita daripada Roh Kudus. Ya. Hari ini sebentar lagi kita akan merayakan Natal, tapi Natal itu tidak bisa dirayakan seperti tahun-tahun yang lalu, tetapi kita akan tetap melalui online kita bersemangat terus menyambut Yesus lahir, bukan di kandang Bethlehem tapi di hati kita masing-masing. Nah, sebelumnya saudara, kita akan mempersiapkan hati kita memasuki bulan Desember ini. Pandemi masih ada, dan selanjutnya kita juga belum tahu kapan pandemi akan berhenti. Siapa yang bisa menjamin bahwa 2021 COVID pasti hilang? Tidak ada yang bisa. Jadi pagi hari ini saya akan berikan tema untuk renungan kita, firman Tuhan, mau galau atau mau pegang janji Tuhan. Sekali lagi, mau galau atau mau pegang janji Tuhan. Saudara yang pilih, ya. Nah, mari kita renungkan. Kalau melihat keadaan di sekeliling kita, di mana pandemi makin bertambah banyak di Jakarta khususnya, apa yang akan kita harapkan untuk 2021? Kalau secara dunia tidak ada yang bisa kita pegang untuk harapan-harapan yang baik untuk 2021, saudara. Tetapi ingat bahwa saya malam hari ini mau mengajak saudara untuk stop galau. Artinya kalau kita mau memilih galau, kehidupan kita makin lama makin menurun, makin tidak bersemangat, makin lama makin kecewa, dan kita akan mengatakan buat apa kita beribadah, apalagi di rumah. Nah, itu kesenangannya iblis. Saudara, saya dapatkan bahwa kita harus kembali bangkitkan iman kita dengan mengingat kembali akan janji-janji Tuhan. Ya, ada covenant, ada janji yang Tuhan Allah berikan kepada kita semua, anak-anaknya. Dari mulai zaman Musa, Abraham sampai sekarang, tidak pernah berubah janji Tuhan. Maka dari itu, biarlah kita ingat kembali apa yang Tuhan sudah janjikan. Janji itu tidak pernah diingkarinya, saudara. Ya. Kalau janji itu ada dua jenisnya, saya katakan begitu. Yang pertama adalah janji umum. Janji secara umum, artinya janji Tuhan untuk semua umat, semua anak-anak Tuhan yang percaya dan setia kepadanya. Tuhan berjanji apa? Tidak akan pernah meninggalkannya. Bahkan anak cucunya dijamin Tuhan. Itu secara umum. Nah, kita semua termasuk di dalamnya, anak-anak Tuhan. Asal hidup kita percaya dan melangkah bersama Tuhan terus setia, nah itu tidak akan ditinggalkannya, saudara. Ya. Nah, makanya seperti contohnya pada waktu Tuhan Yesus berjanji kepada Musa, ya, pergilah bawa nih bangsa keluar daripada Israel, dan aku akan
melindungi dan menyertai engkau. Walaupun di tengah perjalanan begitu banyak hal yang dilakukan oleh bangsa ini yang mendukakan Tuhan, tetapi Tuhan tetap memelihara, artinya memberikan mana setiap hari, ya, sampai akhirnya selesai ketika mereka sudah memasuki tanah perjanjian. Nah, walaupun kelompok yang pertama keluar dari Mesir bersama Musa itu semuanya tidak masuk ke dalam tanah perjanjian karena ada hal-hal yang mereka lakukan yang tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Itu. Jadi mari kita sekarang serius sama Tuhan, saudara, bahwa janji Tuhan tidak pernah diubah, tetapi biarlah kita sendiri yang serius dengan Tuhan untuk menangkap itu. Walaupun ada banyak anak-anak Tuhan yang mungkin kelewatan janji itu karena kesalahannya sendiri, tetapi ada beberapa atau sekelompok atau beberapa kelompok yang Tuhan khususkan untuk menerima janji-janji spesial yang tidak semua menerimanya. Nah, itu hari-hari ini Tuhan wujudkan di tengah-tengah pandemi yang begini lama. Kalau kita mengikuti itu, hal-hal yang negatif itu, kita semua akan galau. Kita semua akan berkata, aduh, hidup berat. Tetapi ada anak-anak Tuhan yang dikhususkan oleh Tuhan untuk menerima berkat-berkat khusus hari-hari ini. Nah, itulah saudara yang kita akan lihat, pelajari, bahwa ada berkat yang secara pribadi, yang secara khusus yang Tuhan berikan melalui janjinya secara pribadi. Ya, nah, kita belajar contoh di dalam Alkitab kita adalah di Yosua. Mari kita boleh lihat Yosua 1 ayat 5 sampai 8. Saudara bisa membaca semua seluruh perikop dari Yosua 1 ini. Jadi Musa waktu itu menerima tugas dari Tuhan untuk meneruskan perjalanan bangsa Israel karena Musa sudah mati. Secara manusia, Yosua galau, Yosua khawatir, takut. Dia masih muda. Dan bayangkan aja, bangsa Israel ini dipimpin Musa aja tegar tengkuk luar biasa, tidak pernah mau menurut dan taat. Menurut Yosua, siapa aku ini? Anak muda. Mana mungkin bangsa yang tegar tengkuk ini mau mengikuti pimpinanku yang masih muda, ya. Sehingga Tuhan akhirnya berbicara kepadanya di ayat 5 sampai ayat 8. Saya akan bacakan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku Allah sendiri menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau, yaitu Yosua. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini ayat-ayat janji Tuhan secara pribadi kepada Yosua. Tuhan tahu hati Yosua, betapa dia galau, betapa dia kecut hatinya, sehingga Tuhan sampai janji 3 kali mengatakan apa?
kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. 3 kali tidak sembarangan, saudara. Sesuatu hal yang sangat penting. Bahwa kalau Tuhan suruh lakukan, Tuhan berikan janji-janjinya, perlindungannya, ya, urapannya, sehingga akhirnya Yosua mau melangkah. Jadi 3 hal yang kita pelajari di beberapa ayat ini. Yang pertama yaitu kuatkan dan teguhkan hatimu. Artinya hari-hari ini kita harus beriman yang kuat kokoh kepada Tuhan. Karena kalau tidak, kita pasti akan merontok menghadapi situasi yang seperti ini. Covid bukan membaik, tapi malah semakin besar jumlahnya. Dan ada info-info bahwa akan datang yang lebih hebat lagi di tahun 2021. Ya, kita berharap itu tidak benar. Tetapi kalaupun itu harus terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Mau berharap apa, saudara? Kalau enggak dengan iman kita yang kuat kepada Tuhan. Karena ingat janji lagi tadi, secara spesifik, secara spesial, secara pribadi, Tuhan akan melindungi kita. Amin. Seperti Yosua 3 kali, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bertindak hati-hati. Perhatikan ini langkah-langkah saudara untuk 2021. Jangan sembarangan sama Tuhan. Iman diperkuat melalui keintiman kita dengan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang kedua, bertindaklah hati-hati. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Engkau boleh bilang aku pelayanan, engkau boleh bilang aku Kristen dari perut ibuku, tapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa engkau itu tulus dan berkenan di hati Tuhan. Jadi yang tahu hanya kita dengan Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang kita sembunyikan di hadapan banyak orang. Suami mungkin dengan istri, anak dengan orang tua. Ingat baik-baik bahwa hari-hari ini hari-hari untuk kita ditampi untuk benar-benar kamu ini ikut Tuhan atau enggak. Banyak yang muda-muda sekarang dipanggilin Tuhan, saudara. Saya juga bertanya-tanya, kenapa yang 50 bawah kemarin Pak Abraham Lalamintik siapa yang kita pernah menduganya gitu. Ya memang pekerjaannya sudah selesai. Tetapi kalau itu tiba-tiba datang kepada kita, siapa? Kalau saya memang udah lewat dari 70, jadi mungkin sudah lebih aman, saudara. Jadi banyak yang terjadi itu 50-an ke bawah, saudara. Hati-hati ya. Ada yang 29, ada yang 30 sekian. Tidak jaminan bahwa usia tua itu mesti duluan ya. Maka dari itu bertindak hati-hati. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Lurus saja sama Tuhan. Jangan sampai terpengaruh oleh hasutan-hasutan zaman now. Apa itu? Ya, bisikan-bisikan iblis. Sudahlah, capek dengerin firman Tuhan terus. Toh dengerinnya juga dari YouTube. Ya kan? Gereja nggak ada dan sebagainya. Tapi engkau mesti harus masuk lebih dalam lagi secara pribadi supaya jangan gampang diset. Udah mendingan sekarang tuh Netflix, apa tuh Netflix atau Netflix, drakor ya. Anak-anak muda tuh hati-hati, drama Korea yang sifatnya itu serial berseri yang mengajak kita itu untuk tidak mau ketinggalan, tidak mau apa tuh miss gitu ya. Harus ikuti itu. Wah, sedang sibuk apapun ditinggal dulu. Nah, itu yang Tuhan tidak mau. Bukan tidak boleh nontonnya, bukan. Tapi jangan sampai hati kita itu udah terikat dan kecanduan. Jadi candu itu tidak hanya narkoba, ekstasi, itu aja. Tapi hal-hal yang menyenangkan itu. Game, anak-anak kecil, game semuanya. Sekarang belajar dengan handphone. Yakin kita harus pantau anak-anak itu. Game itu perhatikan apa pion-pionnya itu, saudara. Jadi banyak hal-hal yang seperti itu yang menyenangkan, yang akhirnya membawa kita jauh dari Tuhan. Untuk baca firman Tuhan 5 menit, 10 menit udah gak betah. Ya,
Nah, yang ketiga ini, yang kedua itu tadi jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tak usah terlalu banyak dengerin masukan-masukan, walaupun itu dari hamba-hamba Tuhan yang keren-keren, seringkali membuat kita bimbang gitu, saudara. Perpuluhan yang sudah jadi zaman nenek moyang kita dimasalahkan sekarang. Apalagi sih, sudah pasti dan tentu itu benar di hadapan Tuhan. Kalau saudara ikuti itu, akhirnya kita ya, mendingan gue nikmatin aja. Apalagi kalau jumlahnya besar. Kerugian di pihak Anda, bukan di pihak Tuhan. Karena itu semua perintah Tuhan. Kembalikan. Ya, di perjanjian lama itu 1/10. Semua memberikan 1/10 dari hasilnya dari apanya. Tapi di zaman Paulus, saudara, saya dengarkan hamba Tuhan untuk menjelaskan lagi. Di zaman Paulus persembahannya itu 50%. Apa? Kalau engkau punya 2 jubah, berikan 1. Artinya 50%. Sekarang mau pilih yang mana? Di zaman Tuhan Yesus 100%. Apa itu? Anak muda yang tanya sama Tuhan, apa yang aku harus berbuat? Serahkan seluruh hartamu untuk Tuhan, 100%. Nah itu makin kesini justru makin besar. Maka dari itu kalau 10% aja itu sangat sah, sangat oke. Jangan pertimbangkan lagi supaya engkau diberkati dan beruntung. Ayat selanjutnya itu, ya. Perkatakan, renungkan firman Tuhan. Ini bagian ketiganya. Perkatakan dan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi perkatakan apa yang kita hafal, perkatakan firman Tuhan atau baca firman Tuhan. Tidak sampai di situ doang, baca doang seperti mantra, no. Tapi kita renungkan itu siang dan malam. Jadi nggak kerja dong, bukan. Di dalam bekerja kita melakukan dan mewujudkan firman Tuhan itu. Nah, itu yang akan membuat nanti perjalananmu berhasil. Engkau akan beruntung dan berhasil. 1, 2, 3, lakukan dulu. Sehingga janji Tuhan terjadi dalam hidupmu. Maju, berhasil, diberkati. Ya, tidak hanya diberkati materi, tetapi tubuh kita sakit-sakitan dan tidak bisa menikmatinya, atau diberkati dengan harta yang banyak, dengan rumah yang banyak, tetapi tidak ada damai sejahtera di dalam keluarga. What for? Untuk apa semuanya itu? Jadi kita diberkati, surga terbuka, surga turun ke bumi, heaven on earth. Artinya itu kita diberkati secara materi, plus yang nomor 1 adalah damai sejahtera, melimpah, kesehatan melimpah, dan semuanya baik di hadapan Tuhan. Roh, tubuh, dan jiwamu terpelihara sempurna. Itu yang harus kita alami. Arti daripada heaven on earth, surga di bumi, surga turun di bumi. Jadi bukan nunggu nanti kita mati baru nikmati surga, no. Nikmati surga sekarang, sementara kita hidup ini. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan sehat, Tuhan memberikan damai sejahtera, baik dengan keluarga, dengan lingkungan, dengan siapapun. Selesaikan semuanya, Tuhan bisa datang mendadak secara pribadi kepada kita. Jangan sembarangan hari-hari ini. Itu saudara, kalau mau diberkati dan berhasil, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Melangkah ke depan 2021, tidak usah dengan takut apapun, tidak usah galau apapun, karena kita pegang janjinya, tapi kita melakukan bagian kita. Nomor 1, 2, dan 3 tadi. Apa itu? Kuatkan dan teguhkan imanmu. Ya. Terus apa? Berkatakan firman Tuhan siang dan malam, dan bertindak hati-hati. Kan sudah mengucapkan Mazmur 91 dari tahun kapan-kapan sudah. Tapi jangan itu menjadi seperti apa tuh, mantra bagi kita. Tapi imani, benar-benar kita hidupi itu firman itu, sehingga menjadi rema bagi kita.
Ya, nah, kita baca ya. Mazmur 91 di ayatnya yang ke 13, 14 sampai 16. Sebentar, saudara. Supaya kita benar-benar resep ya. Nah, bagian yang ini, bagian yang terpenting ini yang Tuhan janjikan buat kita. 14, 15, 16. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak sungai, anak singa dan ular naga. Yaitu hal-hal yang mengganggu kita, musuh-musuh kita. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Nah, ini perkataan firman Tuhan dan renungkan siang dan malam. Melekat dengan Tuhan. Hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Jadi kalau kurang melekat, ya saya tidak tahu. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, kita berseru kepada Tuhan, minta pertolongan, minta perlindungan, Tuhan menjawab. Aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, di dalam masalah, di dalam pergumulan apapun. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Luar biasa saudara, kalau dimuliakan Tuhan itu waduh, gak usah minta, Tuhan beri semuanya. Nah, 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi akhir yang kita tuju dalam hidup ini adalah keselamatan yang kita jalani terus sepanjang hidup kita. Tidak sekali selamat terus selamat selamanya, no, itu gak benar. Mari kita bagi keselamatan itu kepada teman-teman kita yang lain. Amanat agungnya harus terjadi, tidak lewat misi-misi ke daerah-daerah jauh-jauh, ya, yang ada malah kita kena COVID sendiri, saudara. Tapi dari tempat di mana engkau sedang berada, at home, pakai semua yang ada, sarana yang ada, medsos yang ada, untuk menginjil, untuk memberikan kabar baik. Tidak mesti ayat, cerita aja tentang kebaikan Tuhan, dan itu akan memberkati banyak orang. Dan itu adalah misi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari masuk di dalam 2021 tanpa khawatir, karena janji Tuhan buat kita jelas iya dan amin. Tapi lakukan bagian kita. Nomor 1, 2, dan 3. Yosua 1 ayat 5 sampai 8. Terus berkatakan firman Tuhan, dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Nah, saudara, kita lanjut dengan mempersiapkan hati kita untuk perjamuan kudus, dan kita akan nyanyikan satu lagu, Ku Tidak Takut. Sabar ya, Kang. Ya, posisi itu materinya.